Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul First They Killed My Father. Sebuah film biografi sejarah kolaborasi antara Amerika dan Kamboja yang dirilis di tahun 2017. Film ini bercerita tentang sejarah Khmer Rouge yang sangat keji dan licik. Angelina Jolie adalah sutradara di balik film ini. Angelina Jolie juga menjadi penulis bersama Long Ung, salah satu saksi hidup saat dimana rejim Khmer Rouge mengambil alih Kamboja. Long Ung adalah sosok yang menjadi tokoh utama di film ini pada masa kecilnya. Jadi film ini merupakan sebuah kisah tentang kehidupan Long Ung ketika masa keji Khmer Rouge. Film ini bersetting di tahun 1975 dan bercerita tentang gadis kecil berusia 7 tahun yang mengalami masa kecil yang memprihatinkan. So langsung aja kita kupas filmnya. Sikat! Di awal cerita, gadis kecil yang bernama Long Ung yang sedang menonton TV keluar ke balkon untuk melihat sebuah helikopter dan mencoba untuk meraihnya. Ibunya datang menasihati dia dan menyuruh untuk masuk ke dalam. Di sana memperlihatkan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga mereka. Tidak lama ayahnya datang dengan seorang rekannya. Mereka membicarakan tentang hilangnya dukungan dari Amerika yang kini telah meninggalkan Kamboja. Kekhawatiran pun meliputi ayah Laung karena ancaman dari kelompok Khmer Rouge bisa datang kapan saja dan membunuhnya. Pada malam harinya, keluarga Laung menikmati makan malam. Terlihat wajah gembira dari mereka. Keesokan harinya, saat Laung bermain di depan rumahnya, datang tentara angkatan darat yang dipimpin Kapten Lonol dan menyatakan kemerdekaan bagi Kamboja atas perginya Amerika dan menyuarakan agar rakyat Kamboja bersatu membangun revolusi karena sudah lepas dari penjajah. Tiba-tiba datang pasukan yang sangat banyak dari kelompok Angkar atau Khmer Merah. Kakak Laung menghampiri dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Dari atas rumah, Laung kembali menyaksikan kelompok Angkar menahan para kelompok Lonol dan menyuarakan jika kebijakan Angkar kini berlaku bagi semua masyarakat Kamboja. Mereka meminta masyarakat untuk meninggalkan kota dengan dalih jika kota akan segera dibom oleh Amerika. Ayah Laung meminta seluruh keluarganya berkemas untuk mengikuti perkataan dari kelompok Angkar. Di sana suasana menjadi mencengkam dan para masyarakat berhamburan keluar mengikuti instruksi para anggota Angkar. Laung dengan keluarganya menaiki mobil pickup untuk meninggalkan kota. Dari mobilnya, Laung melihat seluruh anggota pemerintahan ditahan oleh anggota Angkar dan melihat seorang anak seusianya yang memegang senjata api. Setelah sudah jauh dari kota, ayah Laung berhenti dan mengatakan untuk beristirahat semalam di sana. Pagi harinya mereka dibangunkan secara paksa untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Ayah Laung yang mengenakan jam tangan mewah hampir ketahuan jika ia pernah bekerja untuk pemerintah. Selanjutnya seluruh warga berbaris untuk diperiksa. Di sana ayah Laung meminta ia agar menuruti apapun perkataan anggota Angkar dan menyembunyikan identitas mereka. Keberuntungan pun berada di pihak ayah Laung ketika ia melihat kerabat dari ayahnya yang ditahan dan mendengar suara tembakan yang menurutnya kerabat ayahnya telah dibunuh. Setelah lolos dari pemeriksaan, Laung melihat para biksu yang dijadikan budak untuk membajak sawah karena menurut mereka para biksu tidak bersumbangsi dalam hal apapun dan hanyalah parasit bagi mereka. Beberapa saat Laung dan keluarganya gembira karena bertemu dengan pamannya, dan mereka pun dibawa pergi menuju ke rumah paman Laung untuk tinggal sementara. Saat itu pun mereka merasa tenang. Setelah itu, ayah dan pamannya Laung berbincang. Paman Laung berkata jika ia mendukung revolusi Khmer Merah karena selama bertahun-tahun mereka menderita akibat Amerika dan menginginkan Kamboja yang baru.
Di dalam harinya, Loung mendengarkan istri pamannya yang marah karena membawa mereka ke rumahnya. Istri paman Loung takut jika mereka semua akan dibunuh jika tentara Angkar mengetahuinya. Di keesokan harinya, Loung dan keluarganya harus pergi kembali dengan orang-orang terlantar lainnya. Tidak lama tibalah anggota Angkar dan membawa mereka ke sebuah kamp anggota Angkar. Di sana pemimpin komando pasukan Angkar di tempat itu mengatakan jika mereka harus mengubah gaya hidup mereka yang sombong dan mengatakan jika Angkar akan menjaga mereka. Terlihat wajah keluarga Loung tidak percaya dengan perkataan itu. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat di mana Loung dan keluarganya akan tinggal. Anggota Angkar mengatakan jika mereka harus membangun rumah sendiri dan mengganti warna baju mereka dengan buah beri. Para wanita juga diharuskan memotong rambutnya hingga sepanjang leher. Setelah keluarga Loung selesai membangun rumah mereka, keesokan harinya mereka dipaksa untuk bertani dengan menggali tanah yang nantinya akan dijadikan sawah dan perkebunan. Keadaan pun mulai mencekam. Di malam harinya, Loung melihat seorang anggota Angkar memberikan hukuman kepada seseorang yang telah menggunakan produk obat dari luar negeri untuk anaknya yang sakit. Hal itu pun membuat ayah Loung khawatir jika Angkar mengetahui identitasnya. Maka Loung dan yang lainnya berada dalam hal bahaya. Loung diam-diam mendengarkan percakapan antara ayah dan ibunya tersebut. Beberapa bulan kemudian, sayur-sayuran yang ditanam oleh mereka akhirnya dipanen. Awalnya Loung terlihat sangat gembira melihat hal itu, tetapi ia terkejut saat melihat hasil panen mereka dibawa ke tempat lain. Di waktu jam makan pun Loung nampak sedih karena ia sama sekali tidak bisa menikmati sayuran melimpah yang telah ia tanam. Tidak sampai di situ, Loung juga harus rela jika kakak yang pertama, kedua, dan ketiga dipindahkan untuk membangun desa di tempat lain. Tidak bisa berbuat apa-apa, orang tua Loung pun bisa sedih dan merelakannya. Setiap paginya Loung dan kawan-kawan diwajibkan mengambil air di sungai. Di sana Loung tidak heran melihat mayat seseorang. Itu merupakan hal biasa bagi mereka. Sudah beberapa hari terakhir mereka tidak diberi stok makanan. Mereka hanya dapat makan pada jam makan yang ditentukan. Ayah Loung hanya bisa mengumpulkan segenggam beras untuk stok di lain hari. Di malam hari mereka hanya bisa memakan serangga dan itu pun mereka harus berbagi. Hari demi hari hidup mereka semakin memprihatinkan karena tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Anggota Angkar mengirimkan sebuah berita jika kakak yang ketiga Loung jatuh sakit. Loung dan ibunya pun pergi menjenguk kakaknya dan terlihat kondisi kakaknya yang sangat memprihatinkan. Di siang hari saat Loung sedang bekerja, ia melihat ibunya yang sedang menangis setelah mendapat berita jika kakaknya telah meninggal. Loung hanya terdiam dan menahan kesedihannya. Pada saat Loung dan kakaknya sedang beristirahat di depan rumah, datang anggota Angkar mencari ayahnya dengan alasan ditugaskan Angkar untuk memperbaiki jembatan. Ayah Loung dengan menahan sedih berpamitan kepada mereka, karena ia sudah mengetahui jika sebenarnya identitas ayah Loung sudah terbongkar, dan ia dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Loung menangis saat membayangkan ayahnya tersebut dieksekusi mati. Di malam hari adik Loung merengek karena kelaparan. Kakak keempat Loung langsung pergi untuk mencari makan. Loung mengikutinya dan melihat kakaknya dipukuli hingga berdarah karena ketahuan mencuri. Ibu Loung yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi seperti itu, meminta anak-anaknya untuk kabur secara berpencar. Ibu dan adik Loung akan tetap di sana karena tidak akan mungkin lolos jika ikut kabur. Saat berhasil kabur, kakak keempat Loung berpisah dengan mereka berdua. Tinggallah Loung dan kakak kelimanya yang ketahuan dan ditanya oleh anggota Angkar.
Long mengatakan bahwa mereka adalah anak yatim yang sedang mencari tempat tinggal. Mereka pun ditempatkan dengan para anak yatim lainnya. Long dan kakaknya di sana bisa menikmati makanan yang lebih enak dari sebelumnya. Namun pada akhirnya mereka dijadikan seorang prajurit. Mereka dididik untuk menumbuhkan rasa benci pada Vietnam sebagai propaganda angkar untuk mencuci otak mereka. Di sana Long dilatih untuk bertarung menggunakan senjata api hingga diajarkan memasang jebakan bom. Dan mereka juga diajarkan untuk bertahan hidup di hutan dengan memakan serangga. Setelah melewati pelatihan menjadi prajurit angkar, Loung pergi untuk menjenguk ibu dan adiknya. Namun saat di sana Loung tidak melihat mereka berada di rumah. Salah satu warga sekitar mengatakan jika para prajurit membawa mereka, yang ternyata orang-orang di sana telah dibantai yang membuat Loung semakin sedih dan terpukul. Pada malam harinya, Kem Loung diserang oleh tentara Vietnam untuk menyelamatkan para pengungsi dari angkar. Di sana ia dengan teman-teman lainnya lari berhamburan sehingga Loung berpisah dengan kakaknya. Loung kembali lagi ke camp untuk mencari kakaknya, namun ia tidak berhasil menemukannya. Rasa putus asa pun muncul di pikiran Loung. Namun akhirnya bertemu dengan kakak keempat dan kelimanya di tengah kerumunan pengungsi. Air mata bahagia mereka pun terluapkan. Loung dan kakaknya pergi ke pengungsian yang di sana dijaga oleh para tentara Vietnam. Di sana Loung dan kakaknya bergabung dengan teman baru untuk tinggal sementara. Lagi dan lagi, nasib menimpa Loung saat ia dan kakaknya sedang beristirahat di pagi hari. Camp mereka diserang oleh anggota angkar yang membuat para pengungsi lari berhamburan. Loung dan kakaknya berlindung di sungai. Loung melihat teman yang baru ia kenal mati tertembak. Loung dan kakaknya pun berlindung di belakang tentara Vietnam. Di sana ia juga melihat temannya membantu anggota angkar menyerang kampnya. Setelah itu Loung berlari dan berpisah dengan kakaknya yang sudah berlari di depannya. Loung memanggil kakaknya namun mereka tidak mendengarnya. Saat itu Loung secara tiba-tiba menghentikan langkahnya karena ia melihat orang-orang di depannya meledak karena menginjak ranjau. Loung ingat jika ia dan teman-temannya memasang ranjau di sana saat pemerintah angkar. Loung memanggil kakaknya karena ia mengira kakaknya telah menginjak ranjau-ranjau tersebut. Loung berusaha mengikuti langkah kaki orang-orang yang telah menginjak ranjau. Cerita selanjutnya, angkar pun telah kalah dari tentara Vietnam dan mengundurkan diri dari Vietnam. Kedua kakak Loung ternyata selamat dan mereka tinggal di sebuah kamp para pengungsi. Loung mendengar seorang anggota angkar yang tertangkap. Ia melihat pria itu dipukuli oleh warga dan saat itu Loung terbayang akan masa lalu dan melihat pria itu seperti ayahnya. Setelah ia memperhatikan pria tersebut yang ternyata bukan ayahnya, Loung langsung pergi dari pria tersebut. Di akhir cerita, Loung sedang memperbaiki tenda. Ia melihat dari kejauhan kakak pertama dan keduanya ternyata selamat dan mereka pun berpelukan dengan perasaan yang sangat gembira. Dan disinilah Loung dan saudaranya yang kini telah menginjak lanjut usia. Dan cerita pun selesai.